guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Syarna. Yeay, jadi di video aku kali ini first time banget, baru video pertama aku cerita tentang acne store. Jadi pengalaman aku jerawatan, dan sekarang juga masih jerawatan sih, cuma nggak separah dulu. Jadi beberapa hari yang lalu aku buat SW di snap WA aku tentang jerawat. Secara singkat aku ceritain di situ, ternyata responnya positif dari teman-teman aku. Terus aku berniat buat jadiin konten YouTube, dan sekarang aku baru sempat buat videonya. Panas guys. Dan sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dulu buat aku, komen di bawah, dan juga subscribe ya guys channel YouTube aku, biar semakin lebih berkembang. Dan langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, jadi di sini aku mau ceritain dulu gimana awalnya aku bisa jerawatan sebelum separah yang kayak di thumbnail. Nanti aku taruh fotonya di sini awal mula aku jerawatan sampai yang akhirnya jadi parah banget. Di sini aku mau bahas tentang pertama aku jerawatan, apa ya bahasanya? Kenapa aku bisa jerawatan gitu awalnya. Jadi aku mau buat video ini tuh jadi berpart-part gitu. Dan jadi awalnya aku jerawatan itu dari mulai SMP. Sebenarnya SMP tuh aku udah jerawatan, tapi nggak separah kemarin itu, cuma beruntusan kecil-kecil. Terus muka aku kan masih kusam, sekarang juga kusam sih. Jerawatan kecil-kecil beruntusan di daerah dahi. Nanti aku taruh fotonya di sini. Itu foto aku waktu SMP. Kalau nggak salah aku mulai itu kelas 3 SMP udah jerawatan, cuma nggak parah. Dan setelah itu tuh aku kan belum mengenal skincare. Aku cuma pakai, di sini aku sebut mereknya yang aku pakai, produk-produknya juga ya. Aku pakai pertama kali cuma facial washnya dari Sinivea, dan itu ngaruh banget di aku. Dia tuh bisa buat mencerahkan juga. Nah di situ aku cuma pakai Nivea, dan alhamdulillah beruntusannya tuh nggak bertambah gitu tuh, malah ngurangin pas aku pakai Nivea itu. Cuma karena aku masuk kelas 1 SMK, itu aku belum mengenal skincare, dan lagi parah-parahnya banget. Kelas berapa sih ya? Lupa, bentar. Kelas 3 SMP itu kan walaupun udah pakai facial wash, itu cuma aku facial wash nggak pakai krim apapun. Waktu kelas 3 SMP itu cuma pakai facial washnya dari Nivea. Dan udah itu aku kan pas kelas 3 itu lagi bandel-bandelnya, lagi sering main kesana kesini nih. Nanti aku fotonya taruh di sini. Pas aku main, pokoknya panas-panasan naik motor. Nah, jerawatan tuh nambah. Aku ganti ke karena aku jerawatan, jadi aku ganti Karosi Nivea yang facial foam warna putih sama pink itu kan bukan khusus untuk jerawat. Jadi aku pakai si Agnes ini. Aku ganti pakai si produknya dari Agnes, dan di situ cocok, jerawat aku berkurang. Tapi pas aku masuk SMK itu kan masih pakai Agnes, pakai Agnes, dan belum pakai skincare apapun. Waktu aku kelas 1 SMK itu masih tetap pakai Agnes. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin pas pubernya aku itu masuk SMK 2017, umur aku 16 tahun. 15 jalan 16, karena aku masuk SD-nya tuh umur 5 tahun lebih. Jadi kelas tahun 16 itu aku udah masuk SMK kayaknya, lupa. Dan di situ di SMK itu aku udah jerawatan, masih jerawatan dari SMP itu, masih jerawatan, cuma nggak parah. Pas kelas 1 SMK naik ke kelas 2, aku baru kenal skincare. Nah ini awal mulanya aku jerawatan parah, karena aku ngeliat temen satu SMK aku kan awalnya dia kelas 1, mukanya biasa aja gitu tuh, nggak bening, nggak mulus, nggak putih, nggak mulus kayak bihun rebus. Iya. Biasa aja. Tapi pas kelas 2 naik, dia tuh putih banget, bening banget, mulus banget, kayak nggak pori-porinya, licin. Kalau misalkan semut jalan ke mukanya tuh udah kayak prosotan. Jadi licin banget gitu tuh. Ya siapa sih yang nggak pengen mukanya bagus? Siapa yang nggak pengen mukanya cantik gitu kan? Dan aku tanya dong, dia pakai apa? Nah udah gitu biasalah dia sembunyiin, nggak ngasih tahu, rahasia gitu, gini. Nah
Setelah itu tetangga aku, tetangga aku, jadi dia tuh tetehnya agen di aku sebut nama produknya aja ya, di HN. Dia itu agen resmi dari krim HN gitu loh. Kan aku baru tahu tuh yang namanya krim HN. Nah, dia juga pakai dan hasilnya juga bagus di dia. Putih juga, mulus juga gitu. Terus dia nawarin ke aku. Nah, aku coba kan. Yang namanya juga apa ya? Ada buktinya, dianya pakai, ya aku berani coba gitu. Dan aku pakai itu dan emang bener mukaku putih, mulus gitu. Cuma karena aku masih di situ, masih diambang-ambang, masih jerawatan gitu, cuma nggak parah, cuma jerawatan 1, 2, 3, tapi putih, mulus gitu. Putihnya putih apa ya? Putih. Cuma aku kalau misalnya pakai itu putihnya nggak putih merah, putih aja, ya putih gitu. Gimana ya jelasinnya? Cuma aku nggak ada fotonya pas di situ. Aku pakai krim HN, cuma karena ada beredarnya katanya HN itu mengandung merkuri, HN itu nggak bagus di muka, mengandung zat kimianya parah pokoknya mah. Nah, aku stop tuh di situ HN, aku stop di HN, padahal yang aku pakai katanya HN-nya HN ori. Kalau misalkan yang ada mengandung merkurinya itu HN-nya nggak ori, dan dia juga tes pakai non-nikit itu, dan itu bagus katanya, nggak berubah jadi warna hitam. Nah, tapi di situ aku berhenti karena memang harganya juga itu 150 per paket aku beli. Dan anak sekolah segitu kan masih ngap ya beli skincare segitu. Nah, udah gitu aku stop pakai HN 1 minggu, 2 minggu biasa aja, nggak ngasih efek apapun. Tapi setelah aku benar-benar lepas dari HN itu selama kurang lebih 2 minggu, mukaku udah lebih parah dari itu, udah hitam, jerawatan lebih parah. Nah, udah gitu aku ketemu nih sama teman SMP aku ketemu, namanya juga udah lama, teman lama gak ketemu. Yang namanya ketemu, sekarang lo nambah cantik ya. Nah, Bulan di situ malah bilang, kalau sekarang jerawat lo parah-parah gitu. Ih, parah banget sih jerawat lo. Gua kan dipanggilnya Wulan Dona dipanggilnya. Don, jerawat lo parah banget katanya gitu. Bekas pakai apa? Lo nya pakai pemutih kayak gini. Nah, di situ kan waktu itu aku baru pertama kali kenal skincare yang itu HN. Dan yang pertama kali yang sayang banget di diri aku itu aku kenal pertama kali skincare yang berbahaya. Aku bukan mau ngejatuhin brand manapun, tapi ini pengalaman aku. Aku sebenarnya di sini bukan ahli kecantikan, aku bukan dokter, aku bukan, siapa yang bilang gitu kan. Cuma aku orang yang pernah berpengalaman tentang jerawat, makanya aku sharing cerita ini biar kalian gak terjadi sama kayak aku gitu tuh. Karena ya memang penyesalan itu adanya di akhir, tapi sebelum penyesalan itu terjadi, apa salahnya buat kita mencegah, ya kan? Dan lanjut, jadi aku ketemu teman aku di situ, udah benar-benar aku ngerasa kayak minder gitu kan. Dia yang tadinya hitam jadi putih, mulus gitu kan. Kok aku jadi begini gitu. Terus udah gitu, ya udah tuh aku balik. Aku dikasih tahu sama dia, aku balik lagi. Salah. Aku dikasih tahu sama dia, terusnya suruh pakai si temulawak, krim temulawak itu dia juga pakai. Dan karena aku percaya karena emang ada buktinya dan dilihat juga di situ ada memang buktinya dia pakai gitu. Buktinya muka dia sendiri yang mulus gitu. Dan aku coba, tapi setelah pemakaian temulawak ini baru krim pertama aku olesin ke muka. Gak apa-apa, kedua kali malamnya besoknya itu aku jerawatan. Muka aku tuh tipe muka yang sensitif banget. Kalau misalkan sekali produk itu nggak cocok di muka aku, dia langsung nimbulin efek di muka aku tuh, langsung jerawatan atau beruntusan atau kemerah-merahan, itu muka aku langsung kayak gitu. Nah, aku bilang ke temen aku, kayaknya gue mah nggak cocok tahu pakai temulawak katanya gitu. Soalnya jerawatan, tapi dia nggak yakinin lagi. Gue juga pernah, kata dia, ngasih tahu temen gue yang satu sekolah sama dia juga pas pertama pakai temulawak itu jerawatan katanya gitu tuh. Tapi itu tuh kayak ngeluarin gitu loh jerawatnya, jadi dia tuh nanti hilang kata dia gitu. Tapi sekarang dia bersih kata gitu. Cuma setiap Ulan coba lagi tuh kan, Ulan tetap masih pakai, tapi jerawat Ulan beneran brus gitu loh, langsung terus keluar gitu tuh, bukan keluar banget, cuma langsung gede nongol gitu tuh di sini dan di sini. Itu di situ aku nggak punya fotonya karena
HP aku waktu kemarinnya ganti tuh di HP satunya, dan aku nggak simpen di kartu memori itu fotonya. Dan udah gitu aku stop pemberhentian si temulawak itu, dan aku kasih krimnya ke teman aku karena itu baru dipakai 1 sampai 3 kali lah ke aku, dan langsung nimbulin efek nggak baik di muka akunya. Aku kasih ke dia karena dia pakai kan cocok, kan sayang baru dibeli. Itu harganya lebih murah dari HN sih. Jadi awalnya ragu, cuma karena emang ada buktinya temen aku pakai ya, jadi aku ikutan pakai. Jadi itu harganya cuma 35.000. Dia udah dapet ini loh, udah dapet 2. Nanti aku taruh fotonya di sini. Udah dapet 2 krim siang malamnya, tapi nggak dapet facial wash, nggak kayak si HN itu nggak dapet facial wash, nggak dapet toner, dia cuma ada krim siang malamnya aja. Dan stop aku pakai si temulawak itu, teman aku sekelas tuh kan aku kepo-kepoin dia kan, yang katanya cerita pertama aku tahu yang teman aku berubah itu. Aku pakai ini parah banget sih yang aku coba krim ini. Sebenarnya aku taunya bukan dari teman kelas aku, taunya dari tetangga aku, teman SD aku, teman kecil aku, dia pakai itu namanya dia pakai itu krim SP namanya. Nih di sini aku taruh di sini, itu parah banget. Satu pot kecil segini tuh cuma 10.000, dan aku di situ nggak ngeraguin gitu tuh, karena emang aku bodohnya itu ngeliat yang udah nyatanya gitu. Karena aku percaya, karena aku ngeliat nyatanya dia pakai dan dia mulus gitu. Karena aku kan, terus aku orangnya gatel, nggak bisa pengennya instan, pengennya cepet, pengennya, siapa sih yang pengen nggak cepet-cepet sembuh gitu? Siapa sih yang nggak pengen mukanya mulus gitu kan dengan waktu cepat gitu? Nah aku tergiur itu guys, dan aku belum mikirin tuh efek sampingnya apa, latar belakang si krim ini tuh bagaimana, terus cara pembuatannya tuh kayak apa gitu. Aku belum ngerti di situnya tuh, masih awam banget tentang skincare tadinya. Dan udah gitu aku cobalah si SP ini, tapi si SP ini sama kerjanya kayak si HN. Tadi aku belum ceritain kerjanya itu, dia terjadi pengelupasan kulit. Tapi parah banget loh, aku itu kelupas kulit aku, terus kayak merah kayak udang rebus gitu guys. Kalau misalnya kena sinar matahari tuh kayak gimana ya, kering banget muka aku. Yang tadinya muka aku berminyak tapi jadi kering, tapi keringnya nggak sehat gitu loh guys. Jadi ya keringnya kayak pengelupasan gimana ya. Nah tapi karena pengelupasan itu, bekas-bekas jerawat aku ikut ke ini gitu loh, keambil kayak ngeletek-ngeletek itu. Cuma aku nggak difotoin pas terjadi pengelupasan gitu tuh, aku nggak punya foto-fotonya. Dan aku abis krim SP itu sebanyak 6 botol. Bayangin guys, muka aku itu berapa banyak merkurinya waktu pakai itu. Dan aku bisa stop karena itu tuh setiap pakai 1 botol habis kayak seminggu kemudian, padahal aku kan rutin tuh pakai itu, tapi tetap aja terjadi pengelupasan. Jadi aku risih. Terus ya beredarnya lagi berita yang katanya, aku di situ udah mulai curiga kan, kenapa kok udah terus-terusan masih ada pengelupasan gitu. Terusnya kata temen aku ngasih tahu, nyaranin, lo pakai apa katanya gitu, kok pada ganti kulit, kata temen aku. Pakai ini kata aku tuh ya, pakai sebutin nama krimnya. Ih itu mah temenan gue juga pakai kata dia. Itu tahu nipisin kulit. Iya tah. Nah dari situ tuh aku sering searching si SP ini. Ternyata itu tuh produk apa sih pokoknya legal gitu-gitu tuh. Pokoknya diperjualkan tanpa BPOM, tanpa, ya lihat, kalian bisa lihat dari kemasannya juga gitu kan. Ya itu aku bodohnya tuh, seharusnya kalau misalkan dia bagus, dia baik, kenapa nggak didaftarkan ke BPOM yang biar lebih jelasnya gitu kan. Cuma di situ aku belum berpikir sampai situ guys. Nah di situ aku stop di SP, mukaku parah banget guys. Stop di SP, muka aku balik lagi kayak dulu, cuma nggak ngitemin, nggak kayak waktu HN itu langsung beruntusan, enggak. Perlahan dia dilepasnya aku kan perlahan-lahan, karena aku udah pernah kan pengalaman dari HN lepas langsung blek gitu tuh, jadi langsung muka aku tuh kaget gitu. Terus udah gitu SP aku berhenti pelan-pelan. Aku nggak pakai apa-apa tuh, aku nggak pakai facial wash, aku nggak pakai toner, aku nggak pakai krim siang malam, aku lepas dari skincare apapun itu. Tapi kan kata mamaku udah nggak usah pakai apa-apa,
mukanya nanti juga sembuh sendiri. Tapi apa yang terjadi guys, aku jerawatan parah, jerawatan, terus aku balik lagi nih sama si Agnes. Dari si Agnes ternyata udah nggak cocok di muka aku, dia udah nggak nerima deh pakai bahan-bahan yang baik gitu, pakai skincare yang udah berlabel MUI, skincare yang udah Bepom, karena mukaku udah kena yang namanya bahan-bahan berbahaya. Jadi skincare aku yang masuk lagi ke tubuh aku itu udah nggak cocok di muka aku karena udah kebanyakan bahan bahayanya gitu. Ya hujan. Mohon maaf guys, terjadi iklan tadi hujan terus mendung. Aku ngangetin jemuran dulu dan cahaya HP-nya redup tadi. Tadi aku nggak pakai ini, nggak pakai lighting, jadi tadi redup. Dan lanjut tadi sampai di aku lepas SP, aku balik lagi ke Agnes. Aku balik lagi ke Agnes itu ternyata nggak cocok di muka aku guys. Muka aku nggak nerima karena ya udah banyak karena dosis yang aku pakai sebelumnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan si Agnes ini yang udah pasti produknya dari udah tercantum Bepom, MUI dan lain sebagainya gitu kan, yang udah bagus. Jadi muka aku di situ nggak nerima dan muka aku tuh parah banget. Nih guys, aku taruh fotonya di sini. Itu pas muka aku lagi parah-parahnya di sini, yang tadinya di dagu aku cuma 1, 2, itu langsung brut banyak banget. Dan itu di situ pokoknya aku ngedown banget, aku minder banget, kemana-mana aku tutup pakai masker, jadi kemana-mana aku nggak pede gitu kan. Terus udah gitu aku di situ kan stop tuh, nggak pakai apa-apa, coba pakai Agnes. Kok kata aku kenapa pas pakai Agnes kayak gini gitu kan, awalnya nggak nyalain si Agnes ini gitu tuh, tapi ya mungkin karena efek bekas si SP itu jadi begini baru keluar. Cuma dilanjutin lah si Agnes itu malah tetep guys, malah tumbuh matang jerawat itu. Ntar aku taruh di sini fotonya. Itu matang banget jerawatan aku. Terus teman aku nyaranin suruh pakai masker organik. Dan aku pakai masker organik. Sekarang aku masih pakai yang alami aja buat ngilangin juga yang maskernya kalian bisa pilih gitu variannya yang bisa buat ngangkat bahan-bahan kimia dalam ini kita, kulit kita yang bekas-bekas kita pakai krim-krim yang berbahaya. Dan alhamdulillah sekarang aku udah nemuin satu produk yang udah berlabel MUI, udah berbepom. Dan aku juga sekarang lagi tahap untuk pembersihan muka aku, maksudnya penyembuhan jerawat aku, kata-katanya yang bisa disusun biar rapi. Sebentar guys, aku mikir. Ya jadi aku tuh sekarang masih jerawatan sebenarnya, masih, cuma nggak separah waktu kemarin. Nah aku di situ pakai masker organik, terus pakai obat jerawat dari si Acneveril. Nah ini tuh aku nanya dari guru aku, kan aku masuk sekolah jurusan apoteker, jadi jurusan farmasi, ya apotek sih. Nah guru-guru aku kan apoteker, nah aku sering cerita Bu, obat jerawat apa sih kayak gitu-gitu, Bu obat jerawat. Terus bunya juga cerita kalau misalkan dia dulunya jerawatan lebih parah dari aku dan nyaranin buat pakai si Acneveril. Cuma cara kerjanya si Acneveril ini, dia tuh kalau misalkan diolesin ke jerawat perih banget guys, perih. Jadi aku juga waktu itu saking perihnya sambil kipasan, cuma enak guys, dia tuh langsung jerawat kita tuh langsung kempes gitu. Jadi cara kerjanya emang kayak gitu, jadi jangan kaget. Dan mungkin cerita jerawat aku segini aja kali ya, segini dulu, nanti aku lanjut di video berikutnya. Jadi video ini tuh aku buat motivasi aja ke kalian, buat pengalaman aku, jadi buat pembelajaran juga. Jadi kalau misalkan pilih-pilih produk, apalagi produk kecantikan, itu harus benar-benar teliti banget. Kalian juga bisa kan, sekarang udah canggih, jangan kayak aku blow on emang kayak dulu tuh. Padahal udah canggih, bisa kita cari di YouTube, kita bisa cari di Instagram, kita bisa cari di mana-mana gitu loh, tentang produk kecantikan untuk kulit berjerawat ini, tipenya kayak gimana, tipe kalian kayak gimana, kalian bisa searching kan. Padahal di situ aku juga di situ bisa searching, cuma aku di situ masih awam. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian suka, dan